يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang kita diberikan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, ya, yang semuanya ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang semuanya ini tujuannya sebagai ujian buat kita. Ujian buat kita, yaitu siapakah di antara kita yang bagus amalannya. Bagus amalannya ini harus memenuhi dua syarat sehingga dia bagus. Yang pertama, harus dia la ilaha illallah. Harus dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus dia Muhammad Rasulullah, yaitu harus dia mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nikmat yang kita diberikan oleh Allah ini sebagai ujian. Semua nikmat yang kita diberikan oleh Allah ini sebagai sangu untuk merealisasikan ibadah. Ya, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan semua rizki ini. Bukankah justru kita akan memberi makan bagi Allah? Tidak. Makanya Allah mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan dari mereka, kata Allah, mereka memberi aku makan, kata Allah. Tapi justru innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tapi sesungguhnya dialah Allah sang pemberi rizki yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi Allah menciptakan kita, Allah memberi kita rizki, Allah beri kita makan, beri kita minum. Tujuannya agar kita beribadah. Di ayat yang lain tujuannya agar kita mengamalkan amalan yang terbaik. Ahsanu amala, amalan yang terbaik itu. Dan mana amalan yang terbaik itu? Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, di surah Al-Kahfi. Yaitu mereka mengamalkan amalan saleh sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik, dan jangan dia berbuat
syirik. Inilah dia la ilaha illallah. Oleh karenanya seorang hamba haruslah dia merealisasikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam setiap detik dari hidupnya. Seseorang harus dia merealisasikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam setiap detik dari hidupnya. Dan kita ini tidak akan bisa merealisasikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nyade ita nikmat sehingga kita bisa berla ilaha illallah dan bermuhammad Rasulullah. Dalam arti tauhid ini nikmat dari Allah kepada kita. Mengamalkan sunnah ini juga nikmat dari Allah kepada kita. Berarti orang yang bisa mengamalkan tauhid, orang yang bisa mengamalkan sunnah, ini berarti dia berada di nikmat di atas nikmat lagi. Ya, nikmat kuadrat istilahnya. Nikmat paling nikmat. Ya, yaitu dia melaksanakan tugas dari makan dan minum itu. Ya, dan dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya tiada yang paling pantas bagi Allah Subhanahu wa taala melainkan puji-pujian kita kepada Allah, ya, memuji Allah, kemudian berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan agama ini sebagai rahmat Allah kepada seluruh makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita agama ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang tiba kita, makanya kita diberikan petunjuk ini, diturunkan kitab-kitab, diutus para rasul. Ini semua bentuk sayangnya Allah kepada kita. Coba kita bayangkan seandainya kata tidak ada kitab, tidak ada Al-Quran, tidak ada rasul, manusia meta yang diri, nah bakal lelah itu gin kepusa ini di kerwana kita. Ya, tapi Allah menyayangi kita, maka diutuslah kepada kita rasul, diturunkanlah kepada kita kitab-kitab. Tinggal kita sekarang mau mengikutinya atau tidak. Ino sekali. Intinya bahwasanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab, disyariatkannya agama-agama ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Maka yang menjalankannya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngejalanang ya bersiap-siap dia akan sengsara di atas muka bumi ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan para jemaah. Ya, diberi keistiqomahan, terus diberi kita kebaikan ini sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan lanjut seperti biasa membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita di bab yang ke-13 di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan.
Jadi jalan untuk mendapatkan kebaikan, jalan untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak. Bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan membaca Al-Quran, bukan hanya dengan berzikir, tapi untuk mendapatkan pahala jalannya sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah. Seandai kata hanya dari sholat saja, begina sekedi pahala. Ya, karena setiap waktu temampu sholat. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh akhirnya kan bekerja kita untuk makan dan minum. Seandai kata pahala itu dengan membaca Al-Quran, maka akan sedikit yang dapat pahala. Tapi subhanallah, di antara bentuk sayangnya Allah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita banyak jalan untuk mendapatkan pahala. Bahkan di saat kita bekerja di kantor, bekerja di toko, kalau di sini mungkin di pelabuhan, di kapal laut, kita bekerja di sana, niatkan dia untuk mencari rizki yang halal. Karena Allah yang nyuruh kita mencari rizki yang halal. Allah nyuruh kita cari rizki yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai sekalian manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal, kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita nyari yang halal. Maka sekarang kita bekerja agar kita mendapatkan harta yang halal. Berarti ini menjalankan perintah dari Allah. Sehingga kita bekerja di kantor, bekerja di pasar, bekerja di pelabuhan, pergi mancing, pergi nembak, apa juga yang lain. Ya, kegiatan-kegiatan mencari rezeki ini, apa itu? Hah? Apa dia bilang? Bongkar ikan, soal sekapal berarti ikannya nih. Luar biasa, tengerasa doang, bare hawasnya ini sekapal lalu ini. Masya Allah, tantangan luar biasa ini, nengke aja ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Iya, jadi semua mata pencaharian ini, begitu kita niatkan dia untuk mencari yang halal, karena Allah nyuruh kita meditasi halal. Allah nyuruh kita ini, maka itu bisa menjadi sumber pahala. Itu jadi sumber pahala. Apalagi dalam mencarinya kita terapkan di sana adab-adab Islam. Kita jujur di sana, kita amanah di sana, maka luar biasa. Ya, jujur dalam jual beli, amanah dalam bekerja dan lain sebagainya. Ya, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, amanah dia. Maka dia mendapatkan plus lagi, selain dia sedang beribadah, dia plus lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, at-tajirul muslim, as-saduqul amin. Pengusaha yang muslim, yang jujur, yang amanah, yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin, akan dibangkitkan nanti bersama para nabi dan para siddiqin. Subhanallah. Kalau bisnisnya yang halal itu disertai dengan akhlak Islam, yaitu jujur dan amanah. Gak sekedar berdagang ini, sekedar berdagang, sekedar bongkar kapal kayak tadi, plus jujur dan amanah, maka pahalanya juga plus. Ini menunjukkan bahwasanya sumber pahala banyak, bukan hanya sholat dan puasa dan baca Quran. Bahkan menikah,
Sudah kita baca hadisnya sebelumnya di bab ini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan suami istri itu juga shadaqah, kata beliau. Yaitu sumber pahala hubungan suami istri. Ya, tersaling godet kencenyonyahno dengan tujuan membahagiakan dia, mencandai dia agar dia senang. Ini ibadah ini. Ya, tadi itu berdagang dan lain sebagainya. Begitu kita pulang, kita berikan anak dan istri kita, angkun tesinya adik niki, pahala juga niki. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah kalian ini menafkahi sebuah nafkah, mengeluarkan sebuah harta yang dengannya itu kalian mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau pasti diberi pahala oleh Allah. Tidaklah kita ngeluarin uang ini dengan mengharapkan pahala dari Allah, melainkan Allah ngasih kita pahala. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu itu, kalau engkau harapkan pahala dari Allah, maka dia akan berbuah pahala. Subhanallah. Setiap hari berapa kali kita kasih nyonyah kita ini? Setiap hari kan kita kasih dia. Niatkan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, pahala jadinya. Bahkan di saat kita sendiri yang memakannya, itu bisa menjadi pahala. Kan luar biasa ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidaklah seseorang memakan sebuah makanan kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang sudah ngasih saya makanan ini. Wa razaqani, dan memberi saya rizki, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dari saya sama sekali. Beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia makan ini, tapi setelah makan dia bersyukur, dia baca doa tadi, maka dia dapat pahala. Subhanallah. Makanya sumber pahala sangat banyak para jemaah. Mun tetu meliang pahala luwe langana pahala niki banyak. Ya, oleh karenanya kita bilang tadi, ini diantara bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kita bisa mendapatkan pahala dari jalan yang sangat banyak. Ya, tidak hanya dari sholat, tidak hanya dari menuntut ilmu, tidak hanya dari mengaji, baca Al-Quran, tapi dari banyak hal. Nah, ini dia bab kita ini penjelasan bahwasanya jalan untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak. Nah, mungkin di malam ini kita akan membaca hadis yang ke-9 dari bab kita ini. Afwan, hadis yang ke-10 dari bab kita ini. Ya, dan dia ini hadis yang ke-126 dari kitab kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariq, di saat ada seseorang laki-laki jalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-'atash, tiba-tiba laki ini merasakan haus yang sangat, santer isina bedak bahasa Indonesia, haus, bedak bahasa sini ya. Ya, sangat haus dia. Fawajada bi'ran, tiba-tiba dia mendapati sebuah sumur.
lobang yang di dalamnya ada air minum. Mun makin itu sumur itu kan dia ketempuh sumur, uir itu sama tanah, tinggal pipanya aja yang jelong. Kalau dulu enggak, lobang bentuknya. Ini di zaman Bani Israel dulu bentuknya lobang dan perlu masuk ke dalam manusianya baru dia bisa minum. Nah, laki-laki ini mendapati bi'ran seperti itu, olah sumur seperti itu. Fanazala fiha, maka laki-laki ini turun, fasyariba, dan dia minum di sumur itu. Summa kharaja, kemudian dia keluar dari sumur itu, fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara minal atashi. Begitu dia keluar, tiba-tiba di atas ada seekor anjing yang dia sedang menjilat tanah. Menjilat tanah, saking hausnya anjing ini. Dia jilat tanah itu, saking hausnya. Nah, sekarang kalau anjing ini turun ke sumur, kira-kira bisa nggak dia turun anjing itu? Nggak bisa, akan keselam dia di sana. Turun keselam sudah nggak bisa naik. Sehingga akhirnya dia hanya menjilat tanah yang di atas saja. Tanah yang di sekitar sumur yang basah, hanya itu dijilat. Karena nggak bisa dia turun. Ya, karena bentuk sumurnya seperti itu. Nah, faqala rajulu, kemudian laki-laki yang tadi itu mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlul ladzi kana qad balagha minni. Laki-laki ini mengatakan, sungguh anjing ini sedang merasakan haus. Haus yang sangat seperti yang saya rasakan tadi. Tadi dia laki-laki ini juga hausnya sangat. Nah, sekarang ini begitu dia lihat anjing ini, wah, pede haus ini. Tapi kalau dia bisa turun, sedangkan anjing dia tidak bisa turun. Apa dilakukan laki-laki ini? Fanazalal bi'ra. Tiba-tiba laki-laki turun dia lagi ke sumur itu. Famala'a khuffahu, kemudian dia membuka sepatunya laki-laki ini, kemudian diisi sepatunya itu dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, dan laki-laki ini memegang sepatu itu dengan menggigitnya di mulutnya. Karena kedua tangannya akan dia pakai belete untuk naik ini, memanjat dua tangan dan dua kaki. Kalau dia pegang dengan tangannya nggak bisa dia naik. Akhirnya dia pegang dengan mulutnya, kemudian dia memanjat dengan kedua tangannya dan kedua kakinya. Hatta raqiya, sampai akhirnya dia bisa naik, laki-laki ini, fasaqal kalba, akhirnya dia kasih anjing itu minum, fasyakarallahu lahu, dan Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Allah yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mampu atas segala-galanya, dia berterima kasih. Kira-kira kalau Allah berterima kasih kepada seseorang, bagaimana bentuk pemberiannya? Gina bersalaga. Makanya akhirnya kata Nabi SAW, faghafara lahu, maka Allah mengampuni dosa laki-laki. Hanya gara-gara apa? Memberi seekor anjing minum. Sekali minum lagi itu. Sekali minum. Ya, hanya sekali teguk, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Ini para sahabat yang sangat perhatian terhadap ilmu agama ini, agar mereka mengetahui kemudian mengamalkannya. Tidak mengetahui doang, tapi langsung diamalkan oleh mereka. Makanya mereka nanya, ya Rasulullah, ini kita mau pahala berbuat baik kepada hewan. Apakah bisa kita mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada hewan atau binatang? Faqal, maka Nabi SAW menjawab, fi kulli kabidin rabbatin ajrun, kata beliau.
berbuat baik kepada semua makhluk yang hatinya basah, itu bisa mendapatkan pahala. Nabi karena hatinya basah, itu makhluk hidup. Bukan hanya manusia, hewan semuanya hatinya basah. Karena kan dia minum. Kalau dia tidak minum maka hatinya kering. Kalau udah kering mati dia. Nah, semua makhluk yang hatinya basah berbuat baik kepadanya itu mendatangkan pahala. Berbuat baik kepada ikan, mungkin ini dapat pahala atau tidak? Hah? Ngomong kena bu, lo kok tembak dempak lagu ni? Hah? Ngomong aku ni dah tembak ke ya? Kalau ikan kan memang fungsinya itu untuk kita makan dia, untuk kita makan. Di saat waktunya untuk ditembak, tembak untuk kita makan. Ya, maka tidak mengapa ditembak. Tapi sekarang gonggong dimakan ke gonggong ini? Kan tidak dimakan. Maka jangan ke ditembak. Ya, baik, kita kembali. Terlalu jauh nanti. Kita kembali. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya kita berbuat baik kepada hewan pun itu bisa mendatangkan pahala. Menunjukkan pintu untuk mendapatkan pahala sangat banyak. Bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan membaca Al-Quran, bahkan berbuat baik kepada hewan, ini bisa mendatangkan pahala. Hadits ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Di dalam riwayat Imam Bukhari, berarti ada tambahan ini. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Fasyakarallahu lahu," maka Allah berterima kasih kepada laki-laki ini. Faghafara lahu, Allah mengampuni laki-laki ini. Fa'adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan laki-laki ini ke dalam surga. Subhan. Makanya kita bilang tadi, kalau sudah Allah berterima kasih kepada seseorang, begitu besar leganya. Ya, termasuk diantaranya dimasukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, di riwayat yang lain dari mereka berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan ada tambahan juga, baik nama kalbun yutifu biraqiyatin qad kanat yaqtuluhul atashu. Di saat seekor anjing berputar di sumur itu, karena dia sangat haus, dikelilingin dia sumur itu. Kalau tadi sekedar menjilat, di hadis yang panjang tadi sekedar menjilat, kalau ini sampai dikelilingin dia sumur itu, berarti kan sangat haus sekali anjing ini. Idra'athu, tiba-tiba dia anjing itu dilihat oleh baghiyun min baghaya Bani Israel. Dilihat dia oleh seorang wanita pelacur, katanya di riwayat ini, dari Bani Israel. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini kisah kedua, kata Syekh. Memang riwayatnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim juga, tapi ini kisah kedua. Kalau yang hadis inti ini kisah lain, katanya. Yang wanita pelacur ini kisah lain lagi, kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, tapi perbuatannya sama, yaitu memberi seekor anjing minum dengan cara masuk ke sumur. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi. Wanita pelacur ini membuka sepatunya, kemudian dia ambil air dengan sepatunya, digigitlah sepatu itu sampai dia naik. Fasaqathu, dan wanita ini memberi anjing itu minum. Faghufira laha bihi, dan wanita ini diampuni oleh Allah gara-gara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini luar biasa ini para jamaah ini. Ya, gara-gara itu diampuni dosa-dosanya. Berarti boleh ganti pahala ini besar sekali pahalanya. Apa rahasianya? Di antara rahasianya, kata ulama kita,
Ini kejadiannya di sumur di padang pasir. Tidak ada yang melihatnya sama sekali. Mesak jamak tono. Berarti ini menunjukkan dia melakukannya benar-benar hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan caranya. Tidak ada yang mendorong dia. Karena padang pasir nggak ada yang ngelihat dia. Kalau kita sekarang kan minimal selfie lah, kan? Sekarang kan. Dulu kan nggak ada selfie, sendiriannya ini. Dan dia nggak cerita sama siapapun, tapi Allah melihat tingkah lakunya, Allah melihat perbuatannya, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pasti dua orang ini nggak tahu dirinya sedang dibicarakan sekarang ini, dua orang ini. Ya, keikhlasannya luar biasa. Ini bukti keikhlasan. Sedikit perbuatannya sedikit, hanya ngasih seekor anjing minum. Tapi keikhlasannya yang besar menjadikan perbuatan yang sedikit ini mendatangkan pahala yang sangat banyak. Bahkan dosa-dosa dia sampai dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dosa besarnya? Tadi baghiyun min baghaya Bani Israil. Dia adalah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israil. Ini juga menunjukkan tidak terbecat-becat lalu menghina seseorang gara-gara sebuah perbuatan. Nyonya, siapa tahu nanti tiba-tiba dia bertaubat dengan taubat yang luar biasa besarnya taubatnya, sehingga berubah dosa dia menjadi pahala, sehingga jauh lebih tinggi kedudukan dia daripada kita akhirnya terus. Ya, maka jangan menghina seseorang gara-gara perbuatannya. Itu doa yang ya. Mudah-mudahan dia bertaubat. Kalau dia bertaubat karena doa kita, maka otomatis mau endah itu pahalanya. Pahala dari taubat dia itu. Nah, niki hadis niki menunjukkan ya pintu daripada mendapatkan pahala sangat banyak, bukan hanya salat dan bukan hanya ibadah-ibadah murni yang lain. Sekarang kita akan baca sedikit beberapa faedah dituliskan kita oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullahu taala dari kitab beliau Bahjatun Nazirin. Faedah pertama, beliau mengatakan fadlu saqyi al-ma'i. Hadis ini menunjukkan keutamaan memberi minum. Keutamaan memberi minum. Karena memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus sadaqati suqyal ma, kata beliau. Sedekah paling afdal adalah memberi air. Memberi air minum ini sedekah paling afdal. Ya, apalagi di sini mungkin airnya payau caranya nih. Agak sulit mungkin gali sumur kan? Ya, sehingga gelas bermain. Nah, seafdal sedekah apa? Memberi air. Ya, oleh karena jangan remehkan memberi air ini. Di hadis ini memberi seekor anjing minum pahalanya besar. Tapi tadi keikhlasan. Apalagi memberi manusia. Ya, apalagi memberi penuntut ilmu, apalagi memberi ustadz nih. Masyaallah, Bu. Tutup mereknya, tutup biar bahaya mereknya nanti iklan bareng. Hah? Oh, Masya Allah, Allah barik fikum, Masya Allah. Baik, intinya bahasanya memberi air ini adalah sedekah paling afdal. Faedah kedua, si'atu rahmatillahi ta'ala hatta syamalat al-hayawan al-bahim. Subhanallah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai rahmat Allah ini mencakup hewan-hewan. Luasnya rahmat Allah sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mencakup hewan-hewan. Dalam arti kita kalau Nabi arana kalau berbuat baik kepada hewan
ini juga akan mendatangkan rahmat dari Allah. Ini menunjukkan rahmat Allah, sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya kepada manusia, tapi Allah juga menyayangi makhluk-makhluk yang lain. Ya, sehingga kalau kita berbuat baik kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala. Jadi hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah sampai meliputi para hewan. Berbuat baik kepada hewan mendatangkan pahala. Sebaliknya juga, jahat kepada hewan ini akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, dakhalatim ra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara dia mengikat seekor kucing. Falam tut'imha wala tasqiha. Perempuan ini tidak ngasih kucing itu makan, tidak ngasih pula dia minum. Akhirnya dia mati gara-gara dia ngikatnya. Nah, ini berarti kan dia nyiksa hewan ini. Jangan gara-gara dia hewan terus mau kita. Ini wanita ini gara-gara menyiksa hewan, Nabi kita mengatakan dakhalati imra'atun an-nar, masuk wanita ini ke dalam neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Makanya agama Islam ini luar biasa, ini agama rahmat. Seseorang bisa masuk surga gara-gara hewan. Sebaliknya, dia juga bisa masuk neraka gara-gara hewan. Apalagi terhadap manusia. Maka seseorang bisa masuk surga gara-gara berbuat baik kepada manusia. Sebaliknya, bisa juga seseorang masuk neraka gara-gara manusia. Ini Islam luar biasa. Lagu heran tuh justru Islam para nang nabi agama teroris, radikalis, sadis, sinis, apa nah malik is-isen, bengis, ya, macam mana. Padahal ya Islam luar biasa, indahnya, penyayangnya luar biasa. Ya, makanya seseorang kalau dia pelajari Islam lewat media-media itu benar-benar berislam wah. Tapi mari pelajari Islam dari intinya, yaitu Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat memahami Quran dan hadis. Seperti itu dipelajari agama ini. Baru kemudian dia akan benar di dalam mengamalkannya, memahaminya. Intinya rahmat Allah sangat luas sampai mencakup meliputi hewan-hewan. Sehingga orang berbuat baik kepada hewan, dia bisa dapat pahala. Berbuat jahat kepada hewan, dia juga bisa mendapatkan dosa. Kemudian faedah yang ketiga, si'atu fadlihi subhanah, faqad yaghfiru dzunubal kabirah bi'amalil khairil yasir. Hadis ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Luasnya pemberian Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengampuni dosa yang sangat besar. Hanya gara-gara amalan yang sedikit. Kadang-kadang Allah mengampuni dosa yang besar hanya gara-gara amalan yang sedikit. Tadi di hadis niki Nabi dosa besarnya zina, itu dosa besarnya zina. Tapi zina ini kemudian dimaafkan oleh Allah gara-gara kebaikannya, dan kebaikannya sedikit ini. Mana sedikitnya? Hanya memberi satu teguk minum kepada seekor anjing. Gara-gara itu kemudian dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Bahwasanya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang di Allah Subhanahu wa taala. Angka sebelik-belik dosa, jangan pernah putus asa, jangan pernah.
sebesar-besar dosa, Allah maha mampu untuk memaafkannya karena dia Tawwab, Sang Maha Pemaaf. Beda dengan manusia kan, ya, telu kali ndarak maaf bagi sida, karena manusia. Sekali sangku maafang itu, dua kali maafang itu, mun telu kali, tak ada maaf bagimu. Dia dengan oke manusia ini manusia. Sepemaaf-pemaafnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat, Ghafur, Maha pengampun. Ya, sehingga dengan amalan kecil bisa saja dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang besar. Maka jangan remehkan amalan kecil, dah remehan. Yang junjuk dengan misal berapa 1.000, 2.000, masukin celengan sini 1.500 tuh apa, jangan diremehkan. Siapa tuh justru yang sedikit-sedikit itu yang kita ikhlas, itu yang kita benar-benar harapkan pahala dari Allah. Si beli ini lah tuna mau ditebadak batur ini, enteng kan, ruana kan, jadi. Ya, akhirnya yang sedikit amalannya lebih ikhlas daripada yang besar. Bisa jadi. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil. Contohnya di sini, ngasih minum seekor anjing. Gara-gara itu dosanya yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut faedah berikutnya, faedah yang keempat. Kata beliau di sini, la yambaghi ihtiqaru syai'in min a'malil birr. Tidak sepantasnya seseorang meremehkan amalan baik, perbuatan baik. Tidak pantas kita remehkan amalan baik. Li'annaha qad takunu sababan fi ghufraniz dzunub. Karena amalan yang kecil itu bisa saja dia menjadi sebab diampuninya dosa yang besar. Makanya Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang salaf kita, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu jadi besar gara-gara niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi tiba-tiba kecil pahalanya gara-gara apa? Niat. Ini menunjukkan amalan tersembunyi ini, amalan batin ini, amalan hati ini luar biasa besar pahalanya. Makanya dikatakan Abu Bakar tidaklah mendahului para sahabat di dalam kedudukannya itu. Tidaklah Abu Bakar mendahului sahabat gara-gara Abu Bakar banyak sholatnya, gara-gara banyak puasanya. Ndek nino nyalip. Ini Abu Bakar menyalip para sahabat. Tapi Abu Bakar menyalip para sahabat gara-gara sesuatu yang ada di dada Abu Bakar. Apa yang ada dalam dada Abu Bakar? Keikhlasannya, cinta dia kepada Allah, takutnya kepada Allah. Itu yang ada di dadanya. Menunjukkan amalan batin ini, amalan hati ini pahalanya sangat besar, melebihi besarnya amalan zahir kita, amalan di badan kita. Kemudian mobil gunakan muni bel bro ini, masih kamu lanjut lagi dasar ini, kalau sangkir menghentikan secara halus kan teh. Baik, lagi dua kita baca ini. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un min ahwalil ibad yujazihim alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi darinya sedikit pun dari perbuatan-perbuatan hambanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasi perbuatan-perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi darinya perbuatan-perbuatan hamba.
Dalam arti bembe tawata gitanya itu si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di laki-laki ini sendiriannya di padang pasir, enggak ada yang ngelihat. Ya, kemudian dia berbuat baik kepada anjing itu dan sudah dia pergi, sudah. Dia hanya harapkan pahala dari Allah, selesai. Dan ternyata sekarang kisah laki-laki ini menyebar di seluruh dunia. Dan dia nggak tahu kalau ceritanya nyebar laki-laki. Menunjukkan keikhlasannya. Sida siapa tahu nanti suatu hari Sida berada di tengah laut sendirian dan sebagainya. Dan terjadi entah apa gitu yang membutuhkan keikhlasan di sana, maka ingat ini, Allah akan selalu melihat kita. Kesempatan ikhlas di darah kita itu nih. Ya, silakan lakukan kebaikan di saat itu, karena bagaimanapun, dimanapun kita, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini mengisahkan tentang Luqman yang berwasiat kepada anaknya. Dan ini termasuk pendidikan sebenarnya. Di masa-masa kecil ini, masa kecil anak, tanamkan tauhid luar biasa. Di mana Luqman mengatakan innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, seandainya kata ada sesuatu sebesar khardal. Khardal yaitu sesuatu paling kecil di muka bumi. Bahasa kita warna atom, sebiji atom. Ini sebiji atom ada di langit yang luas itu. Fis samawat au fil ard, atau dia berada di bumi yang luas, ini sebiji atom itu. Au fi sakhratin, atau dia berada di padang pasir yang luas, sebiji atom itu. Ya'ti bihallah, Allah bisa mendatangkan dia sebiji atom itu. Sekecil-kecilnya, saking maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, di langit sebiji atom. Le bumi di padang pasir, makin di tempat ini kita jatuh misalnya sebiji atom, setengah gram emas, ketemu ke setengah gram emas ya. Masih ketemu lebih kecil lagi kah? 0,01 gram misal jatuh di sini. Ya, ngomong ketegin meter ya, malah tembe ya ngenten kah alurang mah masih aja ngenten. Ini dia jatuh di padang pasir. Padang pasir yang luas itu, ya tibihallah, Allah bisa mendatangkan. Dan ayat ini ditutup innallaha latifun khabir. Allah maha lembut dia, sehingga sekecil-kecilnya sesuatu bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabir, dan dia maha mengetahui. Di ayat yang lain Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar biji dzarrah. Ibnu Abbas menafsirkan dzarrah, beliau meletakkan tangannya di tanah, di debu, terus beliau tiup tangannya, kata beliau. Dan beliau mengatakan setiap biji dari debu itu, itulah dia dzarrah. Dan ini dzarrah ini nanti akan ditimbang dia di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biji debu kita timbang di timbangan emas. Ngeruit ke timbangan no. Ndak ngeruit ndak apa-apa. Tapi ternyata dia akan ngeruit di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan ya kebaikan sekecil-kecilnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia akan lihat kebaikan itu nanti bisa. Ya, jadi intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu apapun dari perbuatan hamba-hambanya, dan Allah akan membalasi hambanya atas perbuatan-perbuatan tersebut. Terakhir para jamaah, faedah dari hadis ini,
Fadlul ikhlasi lillah, kata Syekh. Hadis ini menunjukkan keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi a'malun lam tajubha afatur riya. Amalan ini sedikit pun tidak dihinggapi oleh riya. Sedikit pun tidak dihinggapi oleh riya. Kenapa sedikit pun tidak dihinggapi oleh riya? Li'annahum amiluha wa lam yarahum ahadun illallah. Karena orang ini melakukan perbuatan ini di saat tidak ada satupun manusia melihatnya. Padang pasir marangane. Yang melihatnya hanya Allah, sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu terampuninya dosa zina dia. Ini dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan jelas ini. Ya, dan mudah-mudahan menyemangati kita untuk berbuat terus, ya, perbuatan yang kecil apalagi perbuatan yang besar, dan mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukannya. Ini dia, mudah-mudahan jelas. Kalau ada belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila azan, sila. Allah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barakta ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa. Ada yang belum? Fadhal, Bu. Nggih. 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 Amal-amalan rutin seperti niki harus, sekali lagi, harus disertai dengan niat. Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sangat menyayangkan perbuatan kebanyakan dari kita. Ya, beliau mengatakan kita di saat memberi anak dan istri nafkah
Tidak pernah dalam hati kita itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi di saat kita memberi pengemis, memberi anak yatim 1.000, 2.000 mungkin, 5.000 mungkin, di sana baru terbetik di hati kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Di saat ngasih istri kita, ya saat itu saya nyatanya, milih ya 5.000, mau udah pelentongin itu apa? Ngana 5.000, 100.000 mungkin kan luar biasa, ini banyak ini. Di saat ngasih istri kita, jarang di antara kita terbetik untuk dapat pahala dari Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalih. Seafdal dinar yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk anak dan istrinya. Itu seafdal dinar. Makanya ulama kita mengatakan itu lebih afdal daripada membangun masjid. Ngasih anak dan istri itu lebih afdal daripada memberi bekal kepada orang yang jihad, pergi jihad. Lebih afdal daripada membangun sumur dan lain sebagainya. Karena keumuman hadis ini seafdal nafkah. Sehingga anak dan istri ini harus selesai kebutuhannya dulu, baru kemudian untuk masjid, baru kemudian bangun madrasah, baru kemudian sumur bor, baru kemudian yang pergi jihad. Setelah anak dan istri cukup, ingat Bu, cukup. Ya, ndek kena apa rana sesuai keinginan ini sesuai keinginan je. Seki mobil, milih mobil yang kedua keinginan, tapi cukup makannya, cukup tempat tinggalnya, cukup pakaiannya. Setelah cukup anak dan istri ada lebih, itu yang keluar. Jadi hadis ini menunjukkan seafdol uang keluar itu pahala paling besar adalah untuk anak dan istri. Apalagi juga jumlahnya rata-rata besar setiap hari itu. Satu siu kan minimal lah ini deh. Kemudian abang yang milih apa pijo dengan abang. Ya, menunjukkan besar yang keluar untuk mereka, namun sangat disayangkan jarang kita ini. Ya, meniatkannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pas untuk anak yatim siaran 5.000 mungkin. Paling besar anak yatim 10.000 rupiah. Itu yang kita niatkan untuk dapat pahala, dan itu pun paling sekali sebulan rupiah. Ini yang tiap hari ini kan pahala hilang. Nah, ini tentunya harus ada niat itu berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Ini garis bawah. Beliau mengatakan, tidaklah engkau mengeluarkan sebuah harta tabtaghi biha wajh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, maka pasti engkau akan diberikan pahala gara-gara itu. Nah, ulama kita mengatakan ada kata-kata tabtaghi bidzalika wajh Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah, ini menunjukkan harus ada niat mengharapkan wajah Allah. Baru amalan-amalan umum ini bisa dia mendatangkan pahala. Beda dengan sholat, baca Al-Quran, berzikir. Kalau ini namanya ibadah mahdhah, namanya ibadah murni. Maka tinggal kita niat untuk ikhlas saja. Niat untuk ikhlas. Adapun ini niatnya apa? Harus pasang niat mengharapkan pahala. Pada orang ngangkat batu niki ibadah atau tidak? Ibadah atau ngangkat batu, sekedar ngangkat batu. Bukan ibadah ngangkat batu. Tapi ngangkat batu agar kaum muslimin tidak kedantukan. Dan kita harapkan pahala dari Allah. Mau pahala atau tidak? Mau, karena niat tadi. Sekarang yang kedua, ngangkat batu nekadu miak balik. Mungkin aku ibadah ke? Ndeh ini ibadah. Atau mungkin lebih mudahnya, ngangkat batu nekadu melentong pauk dengan. Kan pada ngangkat batu ini.
Tapi apa yang bedakannya pahala dan dosa? Niatnya tadi. Nah, ini menunjukkan amalan-amalan umum ini dia akan bisa berbuah pahala dengan niat tadi. Ya, oleh karenanya sekarang kita tiap hari ngasih anak istri kita uang, maka pasang niat. Saya ini ingin mencari pahala dari itu. Kita keluar mencari uang dan sebagainya, pasang niat untuk ngasih anak istri saya harta yang halal. Pahala semua itu. Istri juga demikian, dia jaga rumah suaminya, dia nyapu di rumah, dia nyuci, dia nerikah, dia semua kan. Niatkan itu untuk dapat pahala dari Allah. Suami keluar tujuannya pahala, istri diam di rumah tujuannya pahala. Inilah dia surga itu terus. Ya, jadilah rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah karena dua-duanya tujuannya hanya Allah. Indah. Tapi kalau yang satu ini merasa, ya doangku sadi mangan, atau istri dah kan marah pembantu hidupku, tidak ada niat pahala itu. Begini bersoal neraka jadinya balin, neraka jadinya rumah itu. Saling hitung semua dihitung. Ya, tapi kalau dua-duanya bergabung ini mencari pahala dari Allah, dia saling bantu, saling ayomi, tujuannya pahala dari Allah, maka rumahnya akan menjadi surga. Baiti jannati. Allahu akbar. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Engkah tono darubu malik bahaya menurut Allah taala al-fadl. Sekarang kalau kita melakukan hal yang sama di zaman ini, bisa tidak akan dapat pahala seperti pahala pelacur ini gitu ya? Bisa tentunya. Dengan menjaga keikhlasan tadi. Ya. Jadi keikhlasan itu di dalam hati ya. Ikhlas atau tidak ikhlasnya orang itu di dalam hati. Dalam arti orang yang menampakkan perbuatannya belum tentu dia tidak ikhlas, belum tentu. Sebaliknya juga ini bahaya nih, bahaya. Orang yang menyembunyikan amalannya belum tentu dia ikhlas juga. Kadang-kadang ujub, kadang-kadang. Mesaku tahu nyebut amalanku si lain je. Ngene. Nah ini bahaya kan ini. Iya, jadi ini masalah kesehatan hati ini. Jadi ikhlas itu di hati dia. Makanya ulama salaf kita mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Denara tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati melebihi beratnya ngobatin hati. Karena hati ini bolak-balik. Intinya bahwasanya terlihat itu belum tentu dia riya, belum tentu. Dalam arti bisa orang itu ikhlas walaupun amalannya terlihat. Kita makin sholat 5 waktu berjamaah, kan nggak bisa nggak terlihat. Pasti terlihat. Kecuali untuk bercadar, kan? Nggak mungkin kita bercadar, kan? Pasti kita akan terlihat. Cuma sekarang bagaimana memanage hati ini agar terus dia ikhlas. Dan semakin besar tantangan seseorang untuk ikhlas, maka semakin besar pula pahalanya. Nanti sholat berjamaah ini kan butuh ikhlas yang tantangan ikhlas kita luar biasa, kita akan dilihat sama orang. Maka kita harus lawan ini, jangan sampai kita ingin dipuji terus kita lawan itu. Boleh usaha agar kita ikhlas, maka besar pahalanya. Maka kesimpulannya bahwasanya bisa saja kita di zaman ini juga akan mendapatkan pahala ikhlas sebesar pahala di pelacur. Dengan cara apa? Menjaga niat. Kita lakukan sebuah amalan benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dilihat maupun tidak dilihat manusia tidak masalah. Tinggal bagaimana mengatur atau manajemen hati ini. Jelas ya Bu, jangan putus asa, masih luas kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti itu. Jelas ya Bu ya? Allah Ta'ala. Masih harap nggih, silakan.
Niat apa? Ulang. Ya. Ya, tentunya sekali untuk semuanya cukup ya. Tapi tajdid, memperbaharui, ini tentu lebih lebih utama lagi. Ya, perbaharui dia setiap hari, ini lebih utama. Ya, karena marangone godaan-godaan ini datang setiap hari sehingga butuh dia di refresh lah istilah, disegarkan kembali niatnya. Tapi sekali di awal itu sudah cukup. Maksudnya kita ini ya mencari untuk agar dapat rezeki yang halal dan kita berikan kepada anak dan istri kita agar dapat pahala dari Allah. Sekali cukup. Tapi perlu ditajdid, diperbaharui. Ya, agar semakin fresh keikhlasannya. Karena ingat keikhlasannya juga turun naik dia. Turun naik dia. Yang semakin dia naik maka pahalanya semakin semakin besar. Nah, butuh diperbaharui agar naik terus keikhlasan. Jelas ya, Bu ya? Allah taala. Jelas. Berniat sakit. Mungkin maksud antum kita ridho dengan takdir Allah mungkin. Ya. Iya, tentu kalau di saat kita sakit, kita kan belum sakit ini. Kita sekarang belum sakit, maka belum ada dia waktu untuk ibadah ridho itu. Kapan dimulai waktu untuk ibadah ridho itu? Di saat kita ada musibah. Ya, di saat kita ada musibah jeder, maka di sini dibutuhkan ibadah yang namanya sabar. Nah, di atas sabar ini namanya ridho. Jadi sabar ini tingkat paling bawah kaum mukminin ini. Di saat dia dapat musibah dia sabar. Di atas sabar itu namanya ridho. Di atas ridho itu syukur. Dapat musibah dia bersyukur. Ini mungkin nggak ada, kita ini mungkin dapat musibah bersyukur. Dapat musibah dia ridho aja ini sulit ini. Bahkan dapat musibah dia sabar berat. Nah, sabar, ibadah sabar ini kapan dia mulai? Ya di saat kita dapat musibah. Nah, di saat dapat musibah, sabar. Apa itu sabar? Yaitu menahan hati, ya, kemudian badan, kemudian lisan, agar jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Ini sabar. Habsun nafsi, tahan diri. Ya, begitu dapat musibah jangan dia nyumpah. Jangan dibilang kudoang kena musibah, no, jadi bilang kena musibah, kan dijaga dirinya. Dia tahan dirinya pas dapat musibah, dia tahan dirinya maka sabar. Nah, ibadah menahan diri ini kapan dia mulai? Di saat dia dapat musibah itu. Jadi jangan dari awal. Begitu dia kena musibah, di sana dia ridho, di sana dia sabar. Ya, dan sabarnya itu diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Bu ya? Silakan. Nggih. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jikalau sholat bagus, maka akan bagus yang lainnya. Jikalau sholat buruk, maka akan buruk yang lainnya. Bagaimana kaitannya dengan hadis yang tadi? Kaitannya dengan hadis yang tadi dalam masalah apa nih? Belum paham yang mengait. Oh, sedangkan dia orang ini kan nggak ada kata-kata sholat gitu. Dia hanya memberi seekor anjing minum begitu. Nah, wallahu a'lam ya. Karena memang ini Bani Israel. Iya, ini Bani Israel dan dia syariatnya lain. Ya, sehingga tidak disebutkan sholat. Wallahu a'lam. Mungkin dia rajin sholat tapi pezina. Wallahu a'lam. Dalam arti dia sholat, tapi ya tugas di antara bagiyun ini dia mata pencahariannya. Ya, nah sekarang kalau aplikasinya di kita bagaimana ini? Wallahu taala a'lam. Ya, sebagian ulama misalkan mazhab Hambali
mengatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat maka dia keluar dari Islam. Ya, berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Berarti seseorang kalau dia nggak sholat sama sekali, maka bagaimanapun kebaikannya sia-sia, tidak akan berbuah pahala. Ya, karena meninggalkan sholat dalam arti tidak sholat sama sekali. Ini diantara menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi wallahu taala a'lam, jumhur ulama ya tidak sampai mengatakannya keluar dari Islam. Ya, kafir di hadis itu maksudnya adalah kafir kecil. Itu dosa yang sangat besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ini bisa dilihat berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan daripada la ilaha illallah. Dalam arti seseorang selama dia mengikrarkan la ilaha illallah, bersaksi dua kalimat syahadat itu, maka dia masih dalam kategori muslim. Kalau dia dalam kategori Islam, maka sebesar dosa apapun ada kemungkinan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dosa zina, dosa minum khamr, dosa berjudi ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Selama dia tidak berbuat syirik, ada kemungkinan. Hal seperti ini dinamakan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yaitu tahta masyiatillah. Itu dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya langsung surga ning. Atau kalau Allah berkehendak Allah tidak akan mengampuninya maka ke neraka dulu transit sejelo dua jelo. Tapi ingat, sehari sama dengan 1000 tahun. Sejelo dua jelo berarti 1000 atau 2000 tahun transit lembe le api. Subhanallah, di api. Neraka itu artinya api, narun. Bahasa Sanskertanya neraka. Bahasa biasanya api. Temenar, temeneraka, teme api, le api tahunnya 1000 tahun. Pengumbi kelalahan. Ini betul di masjid, masya Allah ber-AC, masih bisa kita ketawa-ketawa. Arak setengah jam ini, suwe nah, ngenteng panggal keang tepiran selesai, ngenteng ada sejam padahal. Bagaimana di api? La ilaha illallah. Keintinya bahwasanya ya memang yang menjadikan orang kekal itu kesyirikan, yang menjadikan orang tidak akan diampuni itu kesyirikan. Selama dosanya di bawah syirik, maka masih ada kemungkinan untuk dia diampuni. Termasuk sholat tadi juga. Ya, wallah taala alam, karena ulama kita jumhur mengatakan meninggalkan sholat ini ya tidak menjadikannya keluar dari Islam, tapi ada ancaman besar di sana tentang masalah sholat ini, maka dia berada tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nggih kertas niki. Orang yang hidup dalam ketulusan dan keikhlasan dalam memberi minum seekor anjing yang kehausan mampu menghapus dosa seorang pelacur yang bergelimang dosa. Kuncinya adalah rahmat Allah. Pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Apakah sebuah niat atau keikhlasan? Jadi banyak cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi ini,
niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian, kata Nabi. Berarti sekarang di antara cara agar kita mendapatkan rahmat dari Allah adalah dengan menyayangi semuanya ini. Terutama yang dekat-dekat dengan kita. Semakin dekat seseorang dengan kita, maka harus semakin kita sayangi dia. Misalkan istri dan anak, ini kan paling dekat ini. Maka harus dia yang paling merasakan sayang kita itu. Ya, makanya tadi kita bilang masalah harta, orang yang paling pantas menerima harta kita ya anak dan istri kita sebagai bentuk sayang kita kepada dia. Kita bisa menasihati orang, maka yang paling pertama dapat nasihat dari kita anak dan istri kita dan seterusnya. Jadi intinya bahwasanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah di antara caranya adalah dengan cara merahmati atau menyayangi semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain ketulusan tadi tentunya ya. Selain ketulusan tadi, keikhlasan tadi, di antaranya juga dengan menyayangi ini seluruhnya ini. Semakin dekat manusia kepada kita, istri kita, anak kita, bapak, ibu kita, bapak kita, kemudian saudara-saudara kita, paman bibi kita, misan-misan kita, tetangga-tetangga kita. Intinya semakin dekat dia dengan kita, semakin kita sayangin dia. Dengan cara demikian, maka insya Allah kita akan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini benar memang Niki, kita tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat dari Allah. Gak akan masuk surga seseorang melainkan setelah dia dirahmati oleh Allah. Di antara cara dia dirahmati adalah dia merahmati orang lain. Ya, dan di antaranya juga di antara sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan sunnahnya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Kita jalankan semua di sana ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menyayangi kita, mencintai kita. Ya, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitukah ayatnya nih? Mana dia para penghafal Quran? In kuntum tuhibbunallah, hakata? Ayatnya tadi awalnya betul itu? In kuntum tuhibbunallah. Begitu ya ayat awalnya ya. Jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatnya apa? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Menunjukkan bahwasanya agar kita dicintai oleh Allah, maka hendaklah mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita ikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dua di antara banyak cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi menyayangi semua yang ada di bumi. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas niki. Wallahu ta'ala a'lam. Dia rupanya niki ya mah lebih jam 8, Masya Allah gak terasa nih. Ya kelam Jumat Malik ini ya jauh soalnya Imal ini harus segera kita pulang ya. Jangan lupa membaca surat Al-Kahfi ini malam Jumat ini ya. Mudah-mudahan insya Allah napi yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan semua yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.